Halo, perkenalkan nama saya Maila Aina Lutfiah dari program studi Teknik Industri Pertanian dengan NIM 235-100-300-111-075. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang upaya memajukan agroindustri Bandeng Presto. Alasan pemilihan industri dalam bidang Bandeng Presto sendiri karena sebenarnya Bandeng Presto itu adalah makanan khas yang bisa dijumpai di daerah saya, yaitu kota saya sendiri adalah Kota Pati. Namun perkembangan industrinya kurang meningkat karena masih adanya tidak adanya upaya untuk peningkatan tersebut. Jadi dalam hal ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Tapi sebelumnya saya ingin mengenalkan apa sih Bandeng Presto itu. Bandeng Presto merupakan salah satu bahan produk dari bahan olahan bandeng dan cukup digemari karena proses untuk penyajiannya cukup mudah dan cepat. Caranya sendiri biasanya Bandeng Presto akan dipotong dengan porsi kita masing-masing, lalu dibaluri dengan telur dan tinggal digoreng saja dan siap untuk dinikmati. Namun pada zaman sekarang jarang ditemui lagi penjual Bandeng Presto di daerah Pati. Padahal ikon dari kota Pati sendiri dapat dijumpai jika terdapat patung Bandeng Presto. Alasannya sendiri karena kurang meluasnya pasar dan tenaga produksi yang kurang. Dan bagaimanakah cara mengatasi hal tersebut? Kita dapat mengatasinya dengan memperhitungkan 4 langkah ini. Yang pertama adalah perhitungan biaya, kedua analisa pasar, ketiga pengemasan, dan keempat adalah pengenalan produk Bandeng Presto itu sendiri. Pertama, perhitungan biaya. Dalam pembuatan produk, penting sekali untuk membuat rincian biaya pengeluaran. Hal ini untuk mengetahui perkiraan modal yang akan dikeluarkan. Setelah kita dapat mengetahui hal tersebut, kita dapat menentukan harga jual yang kita inginkan, dan hal tersebut tentu saja masih tetap dapat diterima oleh masyarakat. Konsumen cenderung suka pada produk yang kualitasnya bagus, tetapi dengan harga yang rendah. Dengan melimpahnya bahan produk, yaitu tadi adalah bandeng sendiri sebagai bahan produk utamanya, karena cukup melimpah maka harga jual dari produk akan dapat menjadi murah dan konsumen dapat puas dengan harganya. Yang kedua adalah analisis pasar. Setelah kita dapat mengetahui harga jual dari produk tersebut, kita dapat menentukan jangkauan pasar yang ingin kita capai, seperti apakah dalam restoran ataupun warung makan biasa atau dalam pusat perbelanjaan oleh-oleh khas daerah tersebut, yaitu utamanya adalah daerah Pati itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah pengemasan. Hal ini cukup penting juga karena konsumen akan cenderung melihat visual yang utama dari produk tersebut. Nah, visual utama dari sebuah produk biasanya dapat dilihat dari pengemasan, apakah warnanya cukup menarik ataukah rapi, dan bagaimana pengemasan ini unik atau tidak. Karena keunikan itu akan menjadi ciri khas dan dapat menarik mata konsumen, karena masih belum banyak ditemui bahwa produk-produk yang mungkin adalah sebuah makanan khas tetapi dapat mempunyai pengemasan yang unik seperti model bervariasi seperti jajanan zaman sekarang. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengenalan produk.
Dalam pengenalan produk dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu lewat media sosial, bazar, maupun toko oleh-oleh. Yang pertama, media sosial. Hal ini mempunyai banyak sekali pemanfaatannya karena dia lebih cenderung mudah, murah, dan kreatif. Karena kita dituntut untuk bisa membuat sebuah rancangan pengenalan produk dengan yang dapat mencakup banyak konsumen dari seluruh dunia. Seperti itu. Yang kedua adalah bazar. Nah, dalam bazar ini dapat menunjukkan produk baru yang biasanya belum ada dalam bazar pada biasanya dan dapat bersaing dengan produk lain juga dalam suatu bazar tersebut. Dan yang terakhir adalah toko oleh-oleh. Hal ini juga dapat menjadikan Benang Presto itu sendiri sebagai makanan khas dalam daerah tersebut. Biasanya jika terdapat dalam toko oleh-oleh, maka makanan tersebut atau produk tersebut dapat dikatakan sebagai suatu ciri khas uh, dari asal tempat toko oleh-oleh itu. Jadi itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.